Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi aljabar. Nah, untuk yang pertemuan ketiga yang akan kita pelajari adalah substitusi pada aljabar, faktorisasi, dan menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, yang pertama adalah mensubstitusi bilangan pada bentuk aljabar. Jadi, dalam bentuk aljabar itu, dalam hal ini misalnya 2x kuadrat plus 5x min 3y plus 6. Nah, variabelnya yang x dan y ini dapat kita ganti dengan bilangan tertentu. Nah, sehingga bentuk aljabar ini akan memiliki nilai tertentu juga. Nah, mengubah atau mengganti variabel x dan y dengan bilangan yang ditentukan tersebut dinamakan dengan substitusi. Jadi, pada variabelnya ini kan variabel. Nah, ini nanti akan bisa bilangan tertentu yang kita inginkan. Nah, pengerjaan tersebut dinamakan dengan substitusi. Contohnya di sini, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 4, tentukan nilai dari 2AB plus 3B kuadrat. Nah, jadi pada bentuk yang ini akan kita ganti. Yang A diganti dengan 5 dan yang B diganti dengan min 4, sehingga diperoleh 2AB plus 3B kuadrat sama dengan 2 dikali A-nya diganti 5 jadi 2 dikali 5, B-nya diganti min 4 jadi dikali min 4 ditambah 3B kuadrat 3 dikali dalam kurung min 4 dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan kita bisa mencari hasilnya kan. Tinggal kita selesaikan saja. 2 dikali 5 sama dengan 10 dikali min 4 tambah 3 dikali min 4 dipangkatkan 2 min 16. Nah, sehingga hasilnya jika sudah kita hitung adalah 8. Jadi variabelnya A dan B ini kita ganti dengan nilai yang sudah ditentukan. Yang A diganti dengan 5 dan yang B diganti dengan min 4. Itu yang substitusi. Kemudian yang nomor 2, jika P sama dengan 6 dan Q sama dengan min 3 dan R sama dengan min 4, tentukan nilai dari dalam kurung P plus 5Q kuadrat dikurangi dalam kurung QR tutup kurung kuadrat. Sama seperti yang di atas, variabel P diganti dengan 6, variabel Q diganti dengan min 3, dan variabel R diganti dengan min 4. Tinggal diselesaikan saja. P-nya kan diganti 6, jadi di sini 6 ditambah 5 dikali dalam kurung Q-nya diganti min 3, tutup kurung kuadrat, min dalam kurung Q-nya diganti min 3 dikali R-nya diganti min 4, tutup kurung kuadrat. Kemudian dihitung sehingga ketemu hasilnya min 63. Nah, kemudian setelah selesai dengan substitusi pada aljabar, sekarang kita masuk ke faktorisasi bentuk aljabar. Nah, faktorisasi bentuk aljabar ini yang pertama bisa menggunakan hukum distributif. Masih ingat kan hukum distributif? Jadi, faktorisasi atau pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Jadi, yang semula bentuknya aljabarnya penjumlahan dirubah ke bentuk perkalian yang merupakan faktor-faktor dari suku-suku sebelumnya. Nah, bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama atau faktor persekutuan dapat difaktorkan dengan menggunakan hukum distributif. Nah, contoh di sini ada bentuk aljabar A plus AB plus AC. Nah, kalau difaktorisasikan, kita cari faktor dari AB dan AC. Caranya adalah dengan menjabarkan, di mana di sini faktor dari AB dan AC adalah A. Kenapa? Karena sama-sama memiliki bilangan A, sehingga faktornya A, kemudian dalam kurung B plus C. Ini juga faktor dari AB plus AC. Cara melihatnya jika jawaban kita benar adalah kan AB plus AC sama dengan, jadi di sini hasilnya harus sama dengan di sini. Nah, dari mana tahu hasilnya di sini? Tinggal kita jabarkan. AB kan berarti A dikali B, hasilnya kan AB plus C. Jadi semisal
A dikali B hasilnya kan AB. Ditambah, nah A dikali C hasilnya AC. Sehingga sama kan dengan yang ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, untuk contohnya, contoh 1, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 4A dan 8. Di sini 4A dan 8 itu punya faktor 4, ya kan? 4A bisa dibagi 4. 8 juga bisa dibagi 4. Nah, jadinya 4 adalah faktor dari 4A dan 8. Sehingga faktorisasinya adalah 4 dikali A plus 4 dikali 2. Nah, kalau disederhanakan jadinya 4 dalam kurung A plus 2. Kemudian yang B, 9B kuadrat dan 15B kuadrat memiliki faktor persekutuan terbesar 3B kuadrat. Dari mana tahunya? Caranya adalah yang ini kita sederhanakan. Kira-kira berapa sih yang bentuk paling sederhananya? Kan 3B kuadrat bisa. Terus yang ini bentuk sederhananya juga berapa? Atau bisa dibagi juga dengan 3B pangkat 3. Sehingga 3B pangkat 3 ini adalah faktor persekutuan dari ini dan ini. Nah, kemudian faktorisasinya tinggal memakai hukum distributif, yaitu disebarkan. Yang pertama 3B kuadrat dikali berapa yang nantinya akan menjadi 9B pangkat 3, sehingga kan dikali 3, jadinya 3B pangkat 3 dikali 3 ditambah 3B pangkat 3 dikali 5B pangkat 2. Yang ini juga sama, 3B pangkat 3 dikali berapa yang nanti hasilnya 15B pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disederhanakan lagi bentuknya sehingga menjadi 3B pangkat 3 dalam kurung 3 plus 5B pangkat 2. Contoh yang C juga sama. Yang pertama adalah menentukan dulu faktor persekutuannya dari bentuk yang ini. Kemudian kalau sudah diubah ke bentuk perkalian, kemudian disederhanakan. Ini juga sama. Yang pertama, menentukan dulu faktor persekutuannya dari bentuk ini. Kemudian mengubah penjumlahan atau pengurangannya menjadi bentuk perkalian. Kemudian disederhanakan. Nah, yang perlu diingat adalah dalam faktorisasi, faktor persekutuan yang diambil adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi FB-nya. Sehingga suku-suku yang berada di dalam tanda kurung tidak lagi memuat faktor persekutuan, ya. Jadi yang diambil itu faktor terbesarnya, faktor persekutuan terbesar dari bentuk yang akan kita faktorisasikan. Kemudian yang kedua, faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Ya, yang ada soal A dan ada soal B. Nah, jawabnya, untuk memfaktorkan bentuk aljabar di atas, faktorkanlah terlebih dahulu dua suku pertama. Jadi, kita faktorkan dulu dua suku yang pertama. Berarti kan 2A sama 2B, ya kan? Nah, kita faktorkan dulu, ketemu 2A min B. Kemudian yang suku yang ketiga dan 4 kita faktorkan sendiri. Yang ketemu yang ini. Sehingga hasil akhirnya jika disederhanakan adalah yang ini. Oke. Kemudian ada faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Faktorisasi atau pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C adalah seperti ini. Dengan syarat C sama dengan P dikali X dan B sama dengan P plus Q. Biar lebih gampang kita langsung ke contohnya saja ya. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang pertama ada X kuadrat plus 10X plus 16. Karena hasil kalinya bilangan positif yaitu 16 yang ini kan. Dan hasil jumlahnya juga bilangan positif yaitu 10 yang ini. Maka pasangan bilangan bertanda positif. Tentunya kalau ini di sini positif berarti nanti hasilnya juga yang terakhir positif. Jadi ini 2 tambah 8, 2 dikali 8. Jadinya bentuknya seperti ini.
Nah, untuk menentukan ininya, kita lihat syarat yang di atas, di mana syaratnya yang C kan konstanta. Yang ini kan berarti itu harus P dikali Q. Jadi, kita cari bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 16. Tetapi, dilihat juga syarat yang kedua, di mana B berarti kan yang ini. Itu syaratnya adalah P plus Q. Jadi, bilangan berapa dan bilangan berapa yang jika dikali hasilnya 16, jika ditambah hasilnya 10. Nah, di sini ketemu angkanya adalah 2 dan 8. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah X plus 2, X plus 8. Jadi faktorisasi dari bentuk ini adalah yang ini. Nah, kalau kalian mau memeriksa jawaban kalian benar atau tidak, tinggal kalian selesaikan saja bentuk ini. Apakah jika X kali X kali 8 ditambah 2 kali X dikali 8 hasilnya ini. Nah, kalau misalnya sama berarti benar. Oke. Kemudian pada bentuk X kuadrat plus BX plus C, jika koefisien X kuadrat bertanda negatif seperti 12 plus 4X min X kuadrat ini kan negatif, maka faktorisasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Contohnya, jadi karena ini kan negatif, biar gampang, kita dapat menyelesaikannya dengan dikalikan negatif 1 agar tandanya itu yang terakhir ini berubah menjadi positif. Dikalikan min 1 semua, sehingga hasilnya nanti ketemu seperti ini. Sebenarnya sama dengan cara sebelumnya, cuman kita harus menghilangkan tanda ini dengan cara mengkalikan dengan negatif 1. Kemudian, faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya ini tidak sama dengan 1. Jadi yang depan ini tidak 1. Kalau yang sebelumnya kan X kuadratnya itu 1 nilainya. Nah, kalau yang ini, yang depan ini nilainya tidak sama dengan 1. Caranya adalah yang pertama, pasangan bilangan P dan Q harus memenuhi syarat-syarat. Syaratnya seperti ini. Sama seperti yang depan kan? Nah, di ini kan A, C, yang ini P dan Q. Nah, di sini kan ada simbol A, simbol C. Nah, BX ini dijabarkan ada P plus Q. Nah, ini kita tulis lagi di sini AX kuadrat plus ini kan BX-nya kita jabarkan, ya, atau kita ganti jadinya BX plus QX plus C tetap. Di mana BX ini BX plus Q. Nah, di sini kita kelompokkan. Jadinya seperti ini. Biar lebih gampang, kita lihat contoh ya. Nah, ini contohnya. Faktorkanlah 6x kuadrat min 2x min 9x plus 3 min 11. Nah, diuraikan dulu. Jadi min 2x min 9. Yang ini kan P, yang tadi ya, ini yang P, ini yang Q. Kemudian kita kelompokkan 2x dalam kurun 3x min 1 min 3 dalam kurun 3x min 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Lihat. Ini 6x min di sini 2x min 9x plus 3 min 11x yang ini. Kemudian dikelompokkan 2x dalam kurung 3 dikali 2x dalam kurung 3x min 1 min 3 dalam kurung 3x min 1, sehingga seperti ini. Yang ini juga sama. Jadi yang pertama kita uraikan dulu menjadi bentuk PX plus Q, kemudian kita kelompokkan.